Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami kelompok 2 yang beranggotakan pertama Naila Faiza Semani Haresa, yang kedua Muhammad Indra Fanani, yang ketiga Husnul Fatimah, yang keempat Intan Damayanti akan mempresentasikan materi yang berjudul keanekaragaman budaya dan nilai-nilai bersama. Next. Yang pertama ada multikulturalisme. Next. Pengertian multikulturalisme. Menurut Nasibun, multikulturalisme merupakan masyarakat yang terdiri atas 2 atau lebih dari tatanan sosial, masyarakat ataupun kelompok secara kultural, ekonomi maupun politik. Multikulturalisme juga mempunyai struktur kelembagaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga di sini disimpulkan bahwa multikulturalisme merupakan suatu ideologi yang mengakui atau menghargai perbedaan. Perbedaan di sini yaitu perbedaan budaya yang meliputi perbedaan nilai-nilai, sistem budaya, kebiasaan, dan politik antara individu per individu. Kemudian berikutnya nilai keberagaman multikulturalisme. Nilai-nilai multikulturalisme dalam indikator yang pertama ada belajar hidup dalam perbedaan. B. Saling membangun kepercayaan. C. Saling memelihara pengertian. D. Menjunjung sikap toleransi. E. Berpikir terbuka. F. Apresiasi dan interdependensi. D. Resolusi konflik, dan H. Rekonsiliasi dalam kekerasan. Kemudian terdapat 4 nilai inti nilai-nilai multikulturalisme, yaitu yang pertama apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat. Kemudian yang kedua pengakuan terhadap hakikat manusia dan HAM. Yang ketiga pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia. Kemudian yang terakhir ada pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi. Next. Berikutnya ada cara melestarikan multikulturalisme. Caranya yaitu yang pertama pendidikan memberikan pemahaman mendalam mengenai makna multikulturalisme. Maka dengan pendidikan ini diharapkan generasi yang akan mendatang akan paham dan mengerti akan nilai multikulturalisme. Kemudian yang kedua, saling menghormati dan menghargai kebudayaan satu sama lain. Yang ketiga, memelihara sikap toleransi. Yang keempat, peduli terhadap anak. Kelima, kultur experience. Kultur experience merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam suatu pengalaman kebudayaan. Misalnya jika kebudayaan berbentuk tarian, maka masyarakat akan melakukan pelatihan atau belajar untuk menguasai tarian tersebut. Kemudian yang keenam ada kultur knowledge, merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Hal ini bertujuan untuk edukasi ataupun kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan kepariwisataan di suatu daerah. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada pluralisme.
Pengertian pluralisme adalah pluralisme merupakan paham yang mentoleransikan keberagaman. Jadi pluralisme dalam lingkup ilmu pengetahuan adalah sebuah paham yang bersedia menerima berbagai perbedaan yang ada antar manusia satu dengan lain. Dilihat dari segi susunan harfiahnya, pluralisme tersusun dari dua kata, yaitu plural yang berarti beraneka ragam dan isme yang artinya adalah paham. Di Indonesia, kesadaran akan pluralisme sangatlah penting, mengingat masyarakat sangat beragam dari berbagai aspek. Meski salah satu dampak buruk dari pluralisme adalah konflik, namun tidak berarti yang perlu disorot adalah sisi konfliknya, tetapi sisi keberagaman yang nyata dan harus disikapi dengan tenang dan bijaksana melalui pemahaman akan pluralisme. Next. Sejarah dan konsep pluralisme. Dasar pemikiran dari pluralisme pertama kali muncul di masa pencerahan atau Enlightenment di Eropa, tepatnya di abad ke-18 Masehi. Pluralisme tersebut berasal dari paham liberalisme yang berkembang di abad ke-18 Masehi dalam kalangan pemeluk agama Kristen di Eropa. Sebelum masa itu, liberalisme telah lahir dalam tengah-tengah sebagai suatu konsekuensi logis dari adanya berbagai konflik yang berlangsung di antara gereja dan kehidupan nyata luar gereja, atau hadir sebagai tanggapan kepada adanya rasa intoleransi religius yang banyak muncul di antara agama-agama yang berbeda atau bahkan pada agama yang sama. Tak hanya itu saja, liberalisme juga sebagai tanggapan politik terhadap keadaan sosial masyarakat Kristen Eropa yang plural dengan perbedaan kelompok, sekte, serta mazhab. Hal tersebutlah yang membuat paham liberalisme politik melahirkan paham yang baru, yakni pluralisme. Berdasarkan dari dapat disimpulkan bahwa pluralisme berkembang sebagai satu dasar teoritis pada teologi Kristen untuk berinteraksi secara toleran terhadap agama lain serta toleran kepada sekte di dalam agama Kristen itu sendiri. Next. Pada prinsipnya konsep pluralisme ini timbul setelah adanya konsep toleransi. Jadi ketika setiap individu mengaplikasikan konsep toleransi terhadap individu lainnya, maka adalah pluralisme itu. Dalam konsep pluralisme inilah bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini mulai dari suku, agama, ras, dan golongan dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh. Terus ada macam-macam pluralisme. Yang pertama ada pluralisme agama. Masyarakat Indonesia itu mengetahui akan adanya perbedaan ini, tetapi sayangnya sempat terjadi konflik yang berlangsung di antara kelima agama yang ada di Indonesia tersebut. Tapi sekarang ini hal ini sudah mulai memudar karena sudah dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang berbeda agama namun tetap hidup berdampingan dengan harmonis dalam satu tempat. Selanjutnya ada pluralisme ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan memicu adanya paham yang berbeda berdasarkan dari tingkatan pendidikan dari seseorang. Namun dalam hal ini justru nilai pluralisme akan menjadi memudar. Tingkat pendidikan yang seharusnya tidak akan menjadi sebuah hal yang memunculkan perbedaan, tetapi seharusnya malah menjadi suatu pemersatu. Pertumbuhan dalam ilmu pengetahuan inilah yang menunjukkan hak individu untuk memutuskan kebenaran yang bersifat universal untuk masing-masing individu. Selanjutnya ada pluralisme budaya. Keanekaragaman dari unsur budaya seringkali menjadi penyebab utama dari adanya konflik di belahan dunia. Pemicu dari konflik budaya yang terjadi pada masyarakat merupakan adanya rasa persaingan serta adanya sikap
primordialisme serta egosentrisme yang mana menjadikan masyarakat menganggap jika etnis yang mereka peluk merupakan etnik yang paling baik. Yang terakhir ada pluralisme sosial. Pluralisme sosial atau keberagaman sosial adalah bidang yang terdiri atas budaya, adat, suku, ras, serta etnik. Di Indonesia, sebagai suatu bangsa yang memiliki lebih dari 700 kelompok etnik serta 1.340 suku, hal tersebut menjadi sebuah kekayaan negara Indonesia di mana di mata internasional karena tidak ada negara lain di dunia yang memiliki keberagaman seperti Indonesia. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai keberagaman. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai kebudayaan. Di sini kebudayaan dapat diartikan jadi arti sempit maupun arti luasnya. Kalau arti sempitnya itu adalah kesenian. Jadi seperti lagu, tarian, terus alat musik itu dapat diartikan sebagai sebuah kebudayaan dalam arti yang sempit. Lain dengan jika kita artikan dengan arti yang luas, kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah laku yang dipelajari dari hasil tingkah laku manusia yang unsur-unsurnya digunakan bersama-sama dan ditularkan oleh para warga masyarakat. Jadi, jika kita mengambil secara luas, kebudayaan itu yang menyangkup seluruh kegiatan manusia dari tingkah laku sampai pokoknya berbagai hal yang meliputi kegiatan dari manusia itu sendiri. Itu dinamakan kebudayaan. Nah, selanjutnya kita sama-sama ketahui bahwa manusia itu dikaruniai oleh Tuhan itu memiliki akal agar berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Nah, karena manusia memiliki akal, maka terciptalah sebuah kebudayaan. Di dalam kebudayaan itu juga memiliki berbagai unsur-unsur yang tersistem menjadi beberapa bagian. Yang pertama ini ada sistem organisasi kemasyarakatan. Nah, dalam sistem ini itu kayak masyarakat berkelompok-berkelompok gitu loh, seperti kelompok RT, kelompok RW, ataupun organisasi lain. Yang di situ terdapat masyarakat yang berkumpul dan memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya adalah sistem religi dan upacara keagamaan. Nah, jadi dalam setiap agama kan pasti punya kayak ritual-ritual. Nah, itu juga termasuk dalam kebudayaan yang ada dalam kehidupan manusia. Nah, dari setiap agama itu pasti mempunyai sistem religi dan upacara keagamaan yang berbeda-beda dengan tujuan yang sama, yakni mengisahkan Tuhan. Selanjutnya ada sistem mata pencaharian. Nah, di sini kan kita juga sama-sama ketahui bahwa mata pencaharian itu ada banyak sekali. Di antaranya seperti guru, petani, nelayan. Nah, itu di setiap mata pencahariannya ataupun profesinya itu mereka juga mempunyai kebudayaan tersendiri. Seperti petani, mungkin budayanya kalau di musim panas kayak gini biasanya menanam jagung, seperti itu. Selanjutnya ini ada sistem ilmu pengetahuan. Nah, dalam pengetahuan pun juga ada kebudayaannya. Seperti kalau kita budayanya orang yang berilmu lah enaknya. Kalau ngomong apapun kan pasti difikirkan dahulu dampaknya, akibat dari apa yang kita sampaikan, seperti itu.
Selanjutnya ada kebudayaan sistem teknologi dan peralatan. Nah, ini juga termasuk kebudayaan karena apa? Karena teknologi dan peralatan itu berkembang dari zaman primitif sampai zaman sekarang. Itu ada siklusnya gitu loh. Jadi bisa disimpulkan bahwa itu juga termasuk sebuah kebudayaan. Selanjutnya ada bahasa. Bahasa pun juga seperti itu. Mungkin jika dahulu kala belum ada bahasa Indonesia, masih banyak sekali kayak bahasa Jawa kuno atau bahasa-bahasa Sanskerta seperti itu. Itu kan juga memiliki perubahan hingga akhirnya ada sebuah bahasa yang dapat menyatukan kita semua, yaitu bahasa Indonesia. Nah, disitulah memiliki sebuah kebudayaan juga. Dan yang terakhir kesenian. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kesenian itu sudah jelas menjadi sebuah kebudayaan karena juga merupakan arti sempit dari kebudayaan. Bisa diambil contoh yaitu kayak alat musik daerah, terus musik-musik lagu-lagu daerah, seperti itu. Selanjutnya, nah, ini ada macam-macam kebudayaan. Yang pertama itu ada kebudayaan nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 45. Nah, di sini contoh-contohnya seperti bendera merah putih, bahasa Indonesia, terus kayak Sumpah Pemuda, seperti itu. Bhinneka Tunggal Ika, pokoknya yang melambangkan sebagai simbol negara itu bisa dimasukkan dalam kategori kebudayaan nasional Indonesia. Selanjutnya kebudayaan suku-suku bangsa, seperti tadi kayak bahasa daerah, musik daerah, terus lagu-lagu daerah, seperti itu. Itu bisa masuk dalam kebudayaan suku-suku bangsa. Jadi setiap suku itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya yang terakhir ada kebudayaan umum lokal. Jadi ini kayak kebudayaan hasil dari pencampuran budaya seperti itu. Jadi kayak mungkin budaya-budaya baru yang diakulturasikan dengan budaya kita, terus timbul sebuah pembaruan. Nah, di situ dapat dinamakan kebudayaan umum lokal. Selanjutnya, ini ada sistem budaya Indonesia. Yang pertama itu sistem budaya etnik. Jadi kalau etnik itu berkaitan dengan kayak kaum primitif seperti itu. Jadi mereka yang masih hidup sederhana seperti dulu dan tidak mengikuti perkembangan kayak kaum pedalaman seperti itu. Kan sampai sekarang juga masih ada seperti yang ada di Papua, terus ada di Jawa Barat. Nah, itu kan masih banyak budaya etnik yang masih berkembang dan dikembangkan sampai sekarang. Selanjutnya ini sistem budaya agama-agama besar. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kayak ya setiap perayaan hari-hari besar itu kan setiap agama juga memiliki rutinitas yang berbeda-beda tentunya, sehingga itu juga termasuk sebuah kebudayaan. Selanjutnya ini ada sistem budaya Indonesia. Ini seperti tadi ya, yang mencakup banyak hal, pokoknya yang mencirikan negara Indonesia itu sendiri. Terus yang terakhir, sistem budaya asing. Sistem budaya asing itu ya, aduh, oh my god. Sejak aku kok muni aduh. Faktor-faktor penyebab keanekaragaman masyarakat di Indonesia. Faktor yang pertama adalah letak strategis wilayah di Indonesia.
Indonesia terletak strategis karena diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga letak strategis ini memudahkan negara lain untuk keluar masuk ke wilayah Indonesia. Sehingga dengan masuknya negara lain ke wilayah Indonesia, tentunya mereka memiliki budaya yang dibawa dari negara mereka masing-masing yang dapat mempengaruhi keanekaragaman budaya di Indonesia. Ya. Apalagi ditambah dengan globalisasi yang semakin memudahkan untuk mempengaruhi budaya di Indonesia. Next. Selanjutnya adalah kondisi geografis. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau menyebar di seluruh wilayah Indonesia, baik pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Sehingga dengan menyebarnya pulau-pulau di seluruh wilayah Indonesia ini memungkinkan untuk kelompok di wilayah-wilayah tersebut untuk lebih menyebarkan budayanya, baik budaya agama, ekonomi, maupun politik. Next. Faktor yang ketiga adalah kondisi iklim dan struktur tanah. Kondisi iklim dan struktur tanah dapat menjadi faktor penyebab kemajemukan. Hal ini dapat menjadi faktor alamiah dalam pembentukan keanekaragaman di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, curah hujan dan struktur tanah dibedakan menjadi dua, yaitu pertanian dan ladang. Umumnya pertanian terdapat di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera, sedangkan ladang terdapat di wilayah luar Jawa, Bali, maupun Sumatera. Terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.